أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الحبيب الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سكالة سكالة القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwan akhwat dalam penghuni surga yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf. Yang pertama, saya dalam posisi lebih tinggi dari ikhwan semuanya dengan duduk kayak begini. Tetapi yang lebih harus minta maaf lagi yang akhwatnya lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa karena tempat yang tidak memungkinkan. Yang kedua, program sedikit pelajaran tentang Naqsyabandi ini sebetulnya saya sudah programkan dari sejak ikhwan akhwat datang di Singkawang. Pertama, dia akan dimulai tanggal 19 waktu itu, karena baru datang sudah pasti capek. Tanggal 20 anak saya pengantin. Tanggal 21 hari Jumat. Tanggal 22 persiapan untuk yang berkari. Tanggal 23 ziarah ini baru terlaksana tanggal 24. Mudah-mudahan kalau di sunat ataupun yang akan datang di sini lagi, kalau kita bukan lebih sempurna lagi. Ikhwan akhwat rahimakumullah, saya akan sedikit menyampaikan apa-apa yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, hubungannya dengan apa yang menjadi kegiatan rutinitas kita sehari-hari, yakni di dalam tarekat Naqsyabandi. Jadi tarekat Naqsyabandi yang kita amalkan ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Banyak hal di dalam Naqsyabandi ini yang jawabannya pun semua ada di Al-Quran dan hadis. Saya akan sedikit menyampaikan yang singkat saja. Pertama, takut terlalu capek karena duhur, takut ngantuk, dan yang kedua takut lapar. Sebab saya orangnya pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ayat ini biasa dibaca kalau kita khojakan atau kita tawajuan. Cuma kalau saya lagi nawaju, saya melihat yang hadir, kalau yang hadir ini bermacam-macam dan sebagainya, saya nggak sampai baca ini. Artinya lihat sikonnya. Sebab sabda Rasul, kalian kau memimpin satu kaum, tidak amahadukum balil khafif. Kalau kau menjadi imam, tidaklah diperingan. Karena takut ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang sakit. Oleh karena itu, tapi kalau bacakan biasanya lebih disempurnakan karena punya batasan-batasan yang harus dibaca oleh pemimpin khojakan itu sendiri.
Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, hai Muhammad, kata Allah. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad. Jadi Allah di sini melapangkan dada baginda Rasul SAW, pada hakikatnya melapangkan hati Rasul SAW. Ayat ini turun asbabun nuzulnya karena Rasulullah SAW itu lagi keadaan duka, di mana istrinya dan pamannya dalam waktu yang sangat singkat meninggalkan untuk selama-lamanya. Artinya istrinya wafat yang bernama Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib juga. Bersedih Rasulullah SAW, kemudian oleh Allah dikasih hiburan dengan Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah, dilapangkan dada Rasulullah SAW, dilapangkan, ditenangkan hatinya, dihibur oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan? Allah memakai kalimat kami. Allah dikatakan, bukankah aku telah lapangkan untuk Muhammad? Tidak, Allah pakai, bukankah telah kami lapangkan? Kalau Allah memakai kata kami di dalam Al-Quran, berarti Allah menggunakan yang lain daripada Allah. Artinya Allah memakai seperti misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu paling bagusnya ciptaan kami. Kenapa Allah menciptakan kami padahal yang ciptakan Allah? Karena ada bapak dan ibu kita yang ikut andil di situ. Makanya pakai kami. Nah, pada waktu Allah melapangkan dada Rasulullah, Allah menyebutkan kami lapangkan. Karena pada waktu itu yang ngajak Rasulullah Isra Mi'raj, yang membawa menemani adalah malaikat Jibril pakai kendaraan murah. Jadi ada pihak lain yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu. Bukankah telah kami lapangkan untukmu? Jadi ini secara pribadi, yang lapang dadanya, yang tenang pada waktu itu hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah telah kami lapangkan untukmu? Jadi yang lain tidak. Ada sesuatu yang lapang untuk orang lain juga ikut senang. Kalau misalnya bapak-bapak anaknya dikasih hadiah oleh kepala sekolahnya juara 1, senang anaknya, bapaknya ikut senang? Ikut senang. Ada yang orang lain senang, orang lain juga senang. Tapi ini pribadi, orang itu menerima, orang lain walaupun bapaknya tidak ikut. Laka, spesial. Jadi yang diberi kesenangan adalah Rasulullah SAW secara pribadi. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, hatimu? Mulai kita masuk. Apa lapang? Bukankah telah kami lapangkan? Lapang adalah satu ruangan, satu keadaan yang pada waktu itu berisi sesuatu yang tidak enak. Ada satu ruangan kelas, ada bangkunya, ada mejanya, ada bukunya, ada macam-macam. Sehingga ruangan kelas pada waktu itu seakan-akan sempit. Setelah barang-barangnya yang di dalam itu dikeluarkan, sampah-sampahnya semua dikeluarkan, maka kita akan berkata, kelas itu sekarang nampak lapang. Bukan tambah besar kelasnya, tapi ruangannya kayaknya lapang setelah dibuang semua kotoran yang ada di dalam. Rasulullah lapang karena semua kesedihan yang telah mengisi hati Rasulullah pada itu hilang karena sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jadi lapang nggak gitu? Bukan lapang harus tambah luas, sudah ditambah lebar kan? Hatinya tambah biasanya segini, seperti ini. Alam nashrah laka sadrak. Sekarang kita mulai masuk ke nasyadan. Alam nashrah laka sadrak. Allah berfirman sekarang kepada kita semua ikhwan akhwat. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Allah pakai kami lagi karena Allah melibatkan syahwana, melibatkan saya untuk melapangkan dada ikhwan akhwat. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, kata Allah. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran memakai kata alam pertamanya, itu bertanya bukankah? Dan yang mendengarkan pasti jawab iya. Kata Syekhona, kalau ada alam, ini kalau mufassir, semua orang ahli tafsir mengartikan kalau ada kata alam di depannya, pasti yang mendengarkan jawab iya. Tapi Syekhona menambah lagi,
Kata Syona, kalau ada kata alam, biasanya dijawab oleh pendengarnya itu dengan iya, cuma pendengar itu menambah lagi dengan tapi. Iya, ada tapinya. Bukankah saya udah ngasih uang sama kamu itu 500.000? Iya, tapi kurang. Kayak gitu. Kebiasaan kan kayak gitu. Kayaknya lebih kita enak ambil yang Syihon aja ya daripada mufassir yang lain. Ini kan itu guru kita. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Saya nanya sekarang. Allah tanya, saya nyampaikan. Bukankah telah Allah lapangkan? Mungkin bahasa yang lebih enak. Bukankah kami telah nawaju sama kamu? Bukankah telah kami lapangkan hati kamu dengan tawajuan? Kami telah bersihkan hati kalian, telah dilapangkan hati kalian dengan tawajuan. Pasti kalian jawab, iya. Tapi kalau di masa kami, iya Pak ya. Jawabannya di masa sekian ada pilihan lain. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, untukmu jadi yang ikut tawajuan walaupun bapaknya tidak akan dapat nikmatnya tawajuan kalau anaknya yang dikasih tawajuan. Bapaknya ikut tawajuan, anaknya tidak ikut, tidak dapat anaknya. Ini spesial tawajuan itu. Kamu aja ikut, nanti saya numpang. Tidak bisa. Alam nashrah laka sadrak. Ini saya suami istri sangat setia Ustaz, biar suami saya aja ikut. Tidak dapat istrinya. Ini spesial. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Bukankah kami telah nawajui kamu? Iya Ustaz, tapinya dimengerti oleh guru, makanya nawajui beberapa kali. Iya. Nah, kalau tadi disebut lapang adalah ada satu kotoran di dalam ruangan, tentunya di dalam hati kita. Apa kotoran di dalam hati kita? Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Kalau depak mengartikan wa wada'na anka wizrak, bukankah telah kami lapangkan untuk dadamu dan kami angkat beban kalian. Beban pada beban Rasulullah sedihnya. Tapi ikhwan, beban kalian. Kalau Allah memakai kalimat wada'na, wada'a ini artinya wada'a ini meletakkan. Wada'a ini meletakkan. Tetapi meletakkan bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat. Meletakkan tapi yang berat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inni wada'tuha untha. Ibunya Sayyidah Maryam itu dalam firman, ya Allah, kami melahirkan seorang perempuan. Inni wada'tuha untha, pakai wada'ah, mengeluarkan bayi dari dalam perut, pakai wada'ah, meletakkan. Berat melahirkan. Bapak-bapak tidak tahu berat itu. Jadi wada'ah sesuatu yang berat. Jadi yang akan guru itu pada waktu tawajuan, yang dibersihkan oleh guru di hati muridnya sesuatu beban yang sangat berat. Yang ada di hati murid itu berat-berat, yang akan diambil oleh gurunya. Wada'na anka wizrak. Bukankah telah kami cabut, bukankah kami telah angkat yang beban yang berat itu dari hatimu? Nah, wizrun. Wizrun ini berarti gunung. Wizr, ini gunung. Kenapa beban yang berat diartikan dengan gunung? Karena gunung, sepakat para ahli syair dan ahli bahasa, gunung adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang sangat berat. Seorang kekasih bilang kepada kekasihnya, pada ceweknya, kata sekarang, hai sayang, minta apa saja kamu, yang penting jangan minta emas segunung. Gunung terlalu berat. Bahasa yang selalu dipakai itu gunung karena wizr. Menteri, bahasa Arabnya wazir. Kenapa? Karena tugasnya sangat berat. Punyanya presiden dipakai oleh menteri itu, makanya wazir. Beban tidak yang paling berat pada manusia wizr. Ini adalah dosa. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada orang itu menanggung dosa orang lain. Jadi yang akan diangkat pada waktu ikhwan-akhwat ini tawajuh, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, dan dada kamu itu menjadi lapang yang kemudian diangkat bebanmu yang sangat berat itu, beban dosa kamu itu diangkat.
Beban dosa kalian diangkat. Jadi ikhwan akhwat ini kalau ikut tawajuan, dosanya diangkat oleh Allah, diampuni langsung oleh Allah. Nanya lagi, dosa yang mana? Alladzi anqadha dhahrak. Dosa yang akan diampuni adalah dosa alladzi anqadha dhahrak. Dosa yang anqadha dhahrak ini sulit diartikan. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat orang mikul kayu, kemudian kayu jadi bunyi, biasa ya, itu karena beban berat yang sampai bunyi kayak gitu. Itu anqadha dhahrak namanya. Atau ayam mau bertelur, kotak, itu kotak-kotaknya ayam itu karena telur mau keluar, tidak kuat, ya menahan, dia tuh anqadha dhahrak. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan akhwat, naik bis dari sini ke Pontianak sampai di Pasir Panjang, sakit perut, ingin buang hajat, tidak ada WC-nya di bisnya, harus nunggu sampai Pontianak, supirnya tidak mau berhenti. Anqadha dhahrak. Pernah merasakan? Pasti. Yang tidak pernah merasakan, yang tidak pernah naik bis. Jadi kalau kita tawajuan, beban kita, dosa kita oleh Allah diangkat. Dosa yang mana? Yang anqadha dhahrak, yang menjadi beban bagi kita. Allah, kenapa aku ini mulai berbuat kayak gitu? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Allah. Nah, ini yang anqadha dhahrak kita. Ini yang anqadha dhahrak. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, dosa lihat perempuan atau perempuan lihat lagi-lagi, kemudian tidak menyesali pada tawajuan, tidak menyesali pada dosanya, tidak termasuk yang diampuni. Tapi benar-benar yang menyesali dengan dosanya. Oleh karena itu, kalau baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ingat semua dosa Allah karena dosa ini Allah, kenapa ya Allah? Nah, yang kayak begitu yang akan diangkat. Ngerti ya, mengerti? Tidak ngerti, tanya sama mereka. Ya, alladzi anqadha dhahrak. Dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang kepada pemilik dosanya, pemikul dosanya merasa berat. Ya Allah, kenapa aku durhaka kepada orang tua? Ya Allah, kenapa aku tadi begini? Ya Allah, kenapa tadi aku dosa begini? Ya Allah. Jadi kalau misalnya ikut tawajuan, kayak kawannya Allah, dia tidak diampuni mungkin dosa-dosanya biasa-biasa. Yang menjadi beban, yang akan mengakibatkan kita ke neraka itu tidak diampuni. Oleh karena itu sampai saya kalau mimpi itu sampai saya yang menangis. Padahal kalau tawajuan itu istighfarnya guru untuk muridnya. Jadi kalau saya tawajuan astagfirullahaladzim, istighfar saya untuk tetapi yang diminta ampun saya yang diminta ampun enggak, aturannya lebih nangis dari saya kayak gitu. Tidak usahlah dengan air mata dan mata hati menangis, sedih, menyesali gitu. Jadi kalau kita tujuan Allah melapangkan dada kita, dosa kita diampuni Allah. Dosa yang mana? Dosa yang benar beban kepada kita, yang sangat berat bagi kita. Kemudian Allah wa rafa'na laka dzikra. Kemudian Allah akan mengangkat nama kita semuanya. Kata Syekhana, orang ikhwan atau akhwat kalau sudah masuk tarekat bai'ah itu pada hakikatnya sudah menjadi wali. Wali Allah, tapi wali kecil. Dari kecilnya sampai tidak tahu dirinya wali. Jadi kita itu kalau sudah baik tarekat, sudah menjadi ahli zikir, kata Syekhana, diangkat namanya masuk golongan-golongan para wali-wali Allah. Karena wali Allah kerjanya ingat kepada Allah. Maka ikhwan akhwat yang masuk bai'ah kemudian mengerjakan, dia sebetulnya wali Allah. Cuma belum punya hak untuk ikut di sidang-sidangnya para wali. Cuma ikutnya sidang di khodakan, tawajuan. Pertama kayak gitu, lama-lama gitu terus. Iya, siapa tahu nanti Allah mengangkat kita jadi wali yang lebih tinggi lagi, ya ikut nanti diwali. Ya, kalau sudah ikut nanti saya kirim salam sama yang ikut-ikut. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi wali, paling tidak wali murid lah. Tapi paling tidak kata Syekhana, kalau sudah yang mengerjakan zikirnya,
dia sudah menjadi wali Allah, tapi wali kecil. Ustaz, saya ini kalau mau istighfar, mau baik itu sulit Ustaz. Sulit. Mau menyesali dosa itu sulit Ustaz. Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kalimatnya ada dua. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini al-usr. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dua kali disebutkan al-usr. Ini bagi alif lam, ya, alif lam makrifah. Ini ahli nahwu saraf semua yang dengarkan. Jadi maksudnya tertentu, kesulitannya itu tertentu. Innamal usri yusra. Yusranya itu tidak pakai alif lam, artinya nakira. Kalau ngerti yang penting sudah lah, nakira gitu namanya. Maksudnya gini, kalau pakai alif lam itu tertentu. Madrasatun apa artinya? Terlalu tidak tahu madrasah. Madrasatun sekolahan. Sekolahan mana? Tidak tahu kita, banyak sekolah. Kalau tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, al-madrasatu, sekolah itu bukan sekolah yang sama. Setel? Ya, tidak. Mengerti ya maksudnya ya? Singkat, ya understand biasanya. Jadi kalau pakai alif lam tertentu, ya. Jadi al-us sesungguhnya bersama kesulitan itu yusra, kemudahan. Kemudahannya tidak pakai alif lam, berarti kemudahannya itu banyak. Kalau ahwat merasa sulit di dalam berzikir, itu sulit di dalam zikir, satu aja sulitnya, tapi jalannya itu banyak, mudah. Bagaimana sih? Misalnya tidak bisa nangis, surah nangis, saya tahu bisa nangis. Tidak kuat Ustaz kalau tidak pakai air mata, pakai air mason. Bisa juga nangis kalau ingin puas dengan air mata, tambah air mason. Sudah Ustaz pakai air mason, capek kalau bisa nangis. Ya, nangis itu simbol kepuasan buat kita. Kalau sudah nangis, aku puas kita. Tapi sebetulnya tidak diukur dengan air mata ini, air mata hati. Yang ukur itu yang tahu guru. Tidak nangis, saya ubahnya kadang gunanya membanggakan air mata. Ya. Saya ada punya teman, dia nangis. Guru-guru ini saya bilang, jangan nangis, bisa nangis. Jadi bukan air mata ini yang lebih berperan. Allah mengulangi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu ada, seakan-akan dalam kesulitan kalian berzikir ini ada dua kemudahan. Kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Jadi kalau kita semua kemudahan, kesulitan itu kita hadapi dengan cara-cara itu, nanti kita akan mudah juga di akhirat. Kita semuanya akan. Nah, kalau kita sudah ikut ujian dapat kayak gitu, kemudahan semua, kata Allah, ingatkan lagi, fa'idah faragta, kalau sudah kerja lagi, karena sudah nikmat dikir, oh udah kamu kerja lagi, tidak boleh. Fa'idah faragta fansab. Kalau sudah selesai tawajuannya, bukan langsung terus di masjid, tidak mau gelar, salah juga. Sesudah tawajuan dikir, nambah sedikit mungkin 10 kali putaran, paling tidak 5 kali putaran. Sudah itu ayo, fa'idah faragta fansab. Kita kerja lagi. Apa kegiatan kita? Ayo kerjakan lagi. Wa ila rabbika tapi tetap bersandar kepada Allah. Hadirin, kalau kita ikut ujian, saya ulangi lagi, kalian akhwat ini dilapangkan dadanya dengan tawajuan tadi. Beban kita yang menjadi beban kita, ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dosa yang benar-benar menjadi beban bagi kita. Sekarang dicoba, semuanya terjadi. Konsentrasikan pikiran dan hatinya kepada Allah. Kasih saya juga jalan seperti tawajuan biasa.
mikrofonnya juga kejam. Ya, pejam. Sekarang ikhwan akhwat kuatkan logikanya, kita bersama guru siapa ini? Sebenarnya kita menghadap kepada Allah. Terus satukah pikiran dan hatinya? Kita berhadap, kita menghadap kepada Allah. Rabbi, kita sudah berada di hadapan Rabbi. Rabbi, inilah murid-murid hamba yang mengantar kepadamu mengaku salah kepada hamba. Mereka semuanya punya beban yang sangat berat di hati. Selama ini dia tidak merasa bahwa beban itu adalah yang akan memberatkan dirinya nanti di akhirat, menjadi penghalang waktu pertemuan dengan. Ini mereka semua datang mengharap ampunan. Ternyata setiap mereka semua ya mempunyai beban yang sangat berat. Ampuni ya Rabbi. Ampuni mereka. Kami akan pimpin ya Rabb dengan istighfar kepadamu kiranya Engkau mengampuni mereka. Astagfirullah.